Shalom teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama saya Oktalia, saya dari SPRT GKE Pahandut. Di sini saya akan membagikan sebuah renungan singkat untuk kita yang berjudul Kasih yang Berani Berkorban. Teman-teman dapat membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-35 dengan judul perikop perintah baru yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman yang terkasih, teman-teman tahu bahwa nas ini berbicara tentang bagaimana Yesus memberikan sebuah hukum baru, yaitu hukum kasih kepada para muridnya di malam sebelum ia ditangkap dan bahkan sebelum ia memberikan dirinya sebagai korban untuk menebus kita dari hukuman kekal akibat dari dosa-dosa kita. Teman-teman yang terkasih, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasih itu menunjuk kepada rasa sayang, rasa cinta, maupun suka. Nah, sedangkan berkorban itu menyatakan sebuah kesediaan seseorang untuk menderita maupun untuk mengalami sebuah kerugian. Teman-teman, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apa saja sih langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memiliki kasih seperti Kristus, yaitu kasih yang berani untuk berkorban. Nah, ada 3 berikut yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu adalah menerima dan memiliki kasih Tuhan. Jadi langkah pertama yang bisa kita ambil adalah kita menerima dulu, karena pada dasarnya teman-teman, kita tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada orang lain jika kita tidak memilikinya dulu, kita tidak punya sesuatu itu dulu. Nah, sebagai contoh, jika saya tidak memiliki permen, bagaimana saya bisa membagikan sebuah permen kepada teman saya? Maka saya harus memiliki permen dulu di tangan saya sehingga saya boleh membagikannya kepada teman-teman saya. Nah, jika teman-teman membaca lagi di ayat 34, di sana Yesus mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Kata mengasihi di sana itu dalam bahasa aslinya itu adalah AGPT atau berasal dari kata agape dalam bahasa Yunani, itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang berani berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk memiliki standar kasih ini, mengasihi seperti Dia mengasihi kita, agape sesama kita dan agape Yesus. Lalu yang kedua itu adalah mengikut Tuhan dengan totalitas, teman-teman. Jadi setelah kita menerima tadi, kita memiliki, kita memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan totalitas. Karena apa? Karena Yesus mengasihi kita itu tidak setengah-setengah. Yesus mengorbankan dirinya tidak setengah-setengah untuk kita, tapi dengan totalitas. Dia memberikan semua full untuk kita. Oleh karena itu teman-teman, Yesus menuntut kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kita. Jika teman-teman perhatikan dalam ayat yang ke-35, di sana dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu. Kata akan tahu di sana bukan hanya sekedar tahu saja, tetapi tahu karena pengenalan akan kasih itu, karena mereka mengalami kasih itu. Kenapa demikian? Karena dalam kata tahu itu, jika kita lihat dalam bahasa aslinya, itu merupakan kata ginosko, di mana ginosko itu adalah kasih, adalah sebuah hal yang kita dapatkan dari pengalaman kita, mengalami kedekatan atau kedalaman dengan antar Tuhan dengan umatnya, merupakan kedekatan antara Tuhan dan umatnya. Oleh karena itu teman-teman, mengapa Yesus mengajarkan tadi katanya untuk mengasihi seperti Dia sudah mengasihi, karena kasih yang ada di dalam kita, yang sudah kita terima itu, kasih Tuhan itu seperti mata air di dalam hati kita, itu yang terus meluap-luap hingga orang-orang di sekitar kita bisa dan mampu untuk merasakan dan mengalami kasih itu melalui kita. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Nah, tentunya kita tidak mampu untuk memiliki kasih yang berani berkorban kalau kita masih mementingkan diri kita sendiri. Teman-teman bayangkan nih, jika saat misi penyelamatan Yesus di tengah perjalanannya, Dia memutuskan untuk baiknya nggak usah aja deh, karena Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah 100%. Dia tahu apa yang akan Dia alami. Dia akan menderita karena Dia hidup di dalam daging. Dia masih ada di dalam daging. Dia akan merasakan kesahitan, kesukaran yang sangat luar biasa ketika ada di kayu salib itu. Tapi apa? Yesus mampu karena kasihnya. Dia memberikan dirinya, Dia mengorbankan dirinya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Hal ini juga dibuktikan jika teman-teman baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu di dalam pasal 13 juga, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, teman-teman. Itu menunjukkan sebuah kerendahan hati Yesus. Dia yang adalah Tuhan, Dia adalah guru, tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan Dia menjadi pelayan di tengah-tengah mereka. Nah teman-teman, inilah yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu supaya kita memiliki kasih yang berani berkorban, supaya kita menjadi murid-muridnya. Karena Yesus dalam ayat 35 itu mengatakan murid-muridku, itu menunjukkan hak kepemilikan. Ketika Yesus menebus kita, mengorbankan dirinya, Yesus membeli kita, Yesus mengambil kita menjadi kepunyaannya. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan untuk kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.